Dalam kehidupan ini, kita seringkali dihadapkan pada dinding-dinding pemisah yang tampaknya tak terlampaui. Namun, jika kita mencari inspirasi dari tokoh dunia yang luar biasa, seperti Nelson Mandela, kita akan menemukan bahwa tidak ada dinding yang terlalu tinggi untuk diruntuhkan. Ini adalah kisah motivasi tentang perjuangan dan tekad seorang pria yang mengubah dunia. Nelson Mandela lahir pada 18 Juli 1919 di desa Mvezo, bagian dari wilayah Transkei, Afrika Selatan. Ia berasal dari suku Xhosa, salah satu suku terbesar di Afrika Selatan. Namun, kehidupannya awalnya tidak mudah, dan keluarganya mengalami kesulitan ekonomi. Mandela memulai pendidikan formalnya di sekolah misi di Kunu, di mana guru-gurunya memberinya nama Nelson, karena sebelumnya ia dikenal dengan nama keluarganya, Rolihlahla. Pendidikannya menjadi kunci dalam membentuknya sebagai pemimpin masa depan. Ketika ia pindah ke Johannesburg untuk melanjutkan studinya, ia mulai menyadari ketidakadilan sistem apartheid yang mengatur hidup orang Afrika Selatan berdasarkan warna kulit. Ini adalah sistem rasialis yang memisahkan penduduk berdasarkan warna kulit mereka, dengan orang kulit hitam mendapatkan perlakuan yang jauh lebih buruk daripada orang kulit putih. Mandela menjadi pengacara dan aktif dalam perjuangan anti-apartheid. Ia bergabung dengan African National Congress (ANC) dan mulai mengadvokasi hak-hak rakyat Afrika Selatan yang terpinggirkan. Namun, aktivitas politiknya ini membuatnya menjadi target rezim apartheid, dan ia ditangkap. Ketika di penjara, Mandela terus memperjuangkan hak-hak rakyatnya. Ia memimpin perlawanan dari balik jeruji besi dan menjadi simbol perlawanan terhadap apartheid. Meskipun perjuangannya ditindas, tekadnya untuk meruntuhkan dinding pemisah apartheid tidak pernah luntur. Selama 27 tahun penahanannya di penjara Pulau Robben, Nelson Mandela menghadapi isolasi dan perlakuan yang tidak manusiawi. Namun, bukannya meratapi nasibnya, Mandela menggunakan waktu itu untuk terus belajar dan tumbuh sebagai pemimpin. Salah satu hal terpenting yang dipelajari Mandela selama penahanannya adalah kesabaran dan ketekunan. Ia menyadari bahwa perjuangan melawan apartheid tidak akan segera berakhir dan memerlukan perjuangan yang panjang. Ketekunan ini adalah salah satu kualitas kunci yang akan membantunya saat ia akhirnya dibebaskan. Selama masa penjara, Mandela juga belajar banyak hal, termasuk bahasa-bahasa yang digunakan oleh para penjaga penjara. Ia ingin memahami cara berkomunikasi mereka untuk membangun jembatan dan membuka dialog dengan mereka. Hal ini memungkinkannya untuk menjalin hubungan dengan orang-orang yang mungkin pada awalnya berada di sisi rezim apartheid. Namun, yang paling mengesankan adalah kemampuan Mandela untuk memaafkan. Setelah dibebaskan, ia tidak membawa dendam terhadap mereka yang telah menyiksanya. Sebaliknya, ia memilih jalur perdamaian dan rekonsiliasi untuk membangun sebuah Afrika Selatan yang lebih baik. Mandela memahami bahwa dendam hanya akan memperpanjang dinding pemisah yang ada. Ia ingin mengajarkan kepada dunia bahwa perdamaian dan persatuan adalah kunci untuk meruntuhkan dinding-dinding pemisah dalam masyarakat. Bagaimana Mandela memanfaatkan masa penjara untuk belajar, tumbuh dan memahami pentingnya perdamaian dalam perjuangan melawan ketidakadilan. Ia adalah contoh nyata tentang bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan dan menjadikannya sebagai kekuatan dalam perjuangan kita. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Nelson Mandela kembali ke dunia luar sebagai pahlawan nasional. Ia memimpin perjuangan politik melalui negosiasi dengan rezim apartheid yang berujung pada pengakhiran sistem tersebut. Pembebasan Mandela menjadi titik awal bagi transformasi besar-besaran di Afrika Selatan. Mandela, yang kemudian menjadi presiden pertama yang terpilih secara demokratis di Afrika Selatan, memimpin negosiasi yang menghasilkan pemilu umum 1994 yang pertama kalinya melibatkan semua warga negara tanpa memandang warna kulit mereka. Ini adalah langkah besar menuju kesetaraan rasial yang sangat diimpikan. Selama masa kepresidenannya, Mandela terus berjuang untuk meruntuhkan dinding-dinding pemisah di dalam masyarakat Afrika Selatan. Ia mempromosikan perdamaian, rekonsiliasi, dan hak asasi manusia. Ia juga mendirikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang memberikan kesempatan bagi individu untuk menceritakan pengalaman mereka selama apartheid, serta memaafkan mereka yang telah berbuat jahat. Melalui upaya-upaya ini, Mandela berusaha menyatukan bangsanya dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Afrika Selatan pun berubah dari negara yang dipenuhi konflik rasial menjadi negara yang mengejar perdamaian dan persatuan. Kisah Nelson Mandela adalah contoh yang luar biasa tentang bagaimana tekad, ketekunan, dan tekad untuk meruntuhkan dinding pemisah rasial bisa mengubah sebuah bangsa. Ia membuktikan bahwa ketika kita memilih jalan perdamaian dan rekonsiliasi, kita bisa mengatasi segala rintangan dan meruntuhkan dinding-dinding pemisah dalam masyarakat kita. Kisah Nelson Mandela adalah bahwa ketika kita memiliki tekad yang kuat, ketekunan, pembelajaran dari kesalahan, kemampuan untuk memaafkan, dan komitmen terhadap perdamaian, tidak ada dinding yang terlalu tinggi untuk diruntuhkan. Ia adalah inspirasi bagi kita semua untuk mengatasi rintangan dan membangun dunia yang lebih baik.